Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gatot Arifianto, CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Tulungagung. Dalam video kali ini, saya akan membahas tugas dari modul 1.3 yaitu demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana cara dari hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi-strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAGJA. BAGJA. BAGJA merupakan singkatan dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Buat pertanyaan merupakan berisi dari pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran kita. Yang kedua adalah ambil pelajaran, di mana di sini pertanyaan digunakan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, ataupun komunitas yang lain yang akan dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Gali mimpi. Gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat adalah jabarkan rencana, di mana di sini digunakan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan atau treatment yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah atur eksekusi, di mana di sini akan membantu transformasi rencana kita menjadi lebih nyata. Dari BAGJA di atas, di sini saya memiliki visi guru penggerak. Yang ada adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya angkat dari visi guru penggerak adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikut adalah BAGJA yang saya desain dari prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua adalah mencari referensi dan praktik baik dengan cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga adalah mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Selanjutnya adalah ambil pelajaran atau discovery. Pertanyaan yang muncul adalah siapakah guru yang ahli dalam pemanfaatan teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajarannya di kelas. Yang kedua adalah teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya. Yang ketiga, bagaimana memilih teknologi pembelajaran yang tepat
tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Daftar tindakan yang ada adalah: yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga adalah, apakah keterkaitan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan yang ada adalah: 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang selanjutnya adalah mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten di bidang tersebut. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah, apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan-tindakan untuk penyelidikan adalah: yang pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD, instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi pembelajaran yang tinggi. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Daftar tindakan atau penyelidikan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi bervariatif di setiap minggunya. Demikian alur bagja yang saya tulis dalam mengaplikasikan prakarsa perubahan saya di atas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.